Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Tetap ikuti anjuran dari pemerintah, tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan keluarga kita, dan jangan lupa tetap cuci tangan dan memakai masker. Di kondisi pandemi saat ini, yang dianjurkan dari pemerintah adalah tetap di rumah. Pada saat pertemuan kali ini atau yang pertama ini, saya ingin menyampaikan kegiatan atau aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di rumah yang tidak membutuhkan alat yang begitu banyak ataupun yang terlalu berat. Jadi yang digunakan hanya alat-alat yang sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Yaitu adalah latihan rumahan. Yang latihan rumahnya atau latihan interval atau latihan rumahan yang merupakan olahraga yang paling mudah dan efektif untuk menjaga kebugaran tubuh, terutama di saat kondisi pandemi yang saat ini dialami di negara kita, Indonesia. Menurut Brad Hilka dan Chris Jordan memperkenalkan 7-minute workout pada Mei 2013. Tim peneliti dari The Human Performance Institute di Orlando menjabarkan 7 menit melakukan aktivitas ini sebagai kombinasi dari 12 macam gerakan latihan yang dapat dilakukan selama 30 detik. Jadi setiap gerakan yang tadi 12 gerakan tadi, masing-masing gerakan membutuhkan waktu 30 detik. Jadi tidak terlalu lama ataupun juga tidak terlalu singkat. 30 detik. Dengan diselingi masing-masing antara latihan pertama ke latihan berikutnya dikasih jeda 10 detik. Itu jadi gerakan dari yang pertama sampai yang ke-12 diselingi istirahat 10 detik. Jadi setiap kita melakukan apapun aktivitas harus ada jeda atau istirahat yang cukup. Karena tadi dilakukan pergerakan 30 detik, jadi cukup istirahatnya hanya 10 detik. Yang pertama ada jumping jack. Jumping jack itu manfaatnya baik untuk melatih kardiovaskuler dan kekuatan tubuh. Gerakannya mengayunkan tangan ke atas kepala dan merenggangkan atau membuka kaki selebar-lebarnya, minimal selebar bahu kalian masing-masing. Itu dapat meningkatkan detak jantung dan merangsang aliran darah ke seluruh tubuh. Gerakannya simpel, jadi manfaatnya itu sangat besar atau sangat berpengaruh di tubuh kita. Jadi dapat meningkatkan detak jantung kita, merangsang aliran darah seluruh tubuh. Jadi dapat memperlancar aliran darah kita ke seluruh tubuh kita. Itu yang gerakan pertama. Yang kedua ada wall sit. Wall sit itu gerakannya sangat simpel sekali. Gerakannya itu seperti duduk di atas kursi, tapi tanpa menggunakan kursi. Jadi punggung kita nanti akan bersandar ke dinding ataupun tembok, bisa juga ke tiang yang ada di rumah. Jadi manfaatnya ini sangat baik untuk membangun kekuatan dan daya tahan otot tubuh bagian bawah, terutama bagian kaki, bagian paha. Itu manfaat dari wall sit. Yang ketiga ada push up. Tentu saja kita tidak asing dengan gerakan push up, karena sehari-hari kemarin dalam tatap muka pasti kita sering menjumpai gerakan push up. Push up itu sendiri dapat dilakukan atau manfaatnya itu sendiri latihan untuk mengencangkan otot lengan, otot dada, otot tricep dan bagian depan bahu. Itu manfaat push up. Gerakannya yang sangat sederhana, simple, tidak membutuhkan tempat yang luas dan tidak membutuhkan alat-alat yang begitu banyak ataupun yang mahal, tapi hanya membutuhkan berat tubuh kita. Jadi sangat sederhana dan tidak membutuhkan
tempat yang luas. Itu gerakan yang ketiga, push up. Yang keempat, ada abdominal crunch. Manfaatnya ada latihan yang baik untuk membangun otot perut yang kuat. Jika dilakukan dengan benar dan teratur, abdominal crunch dapat membantu Anda untuk meningkatkan keseimbangan. Untuk meningkatkan keseimbangan, terutama untuk menjaga kekuatan otot perut. Biasanya kita saat melakukan aktivitas olahraga, apalagi kita jarang melakukan aktivitas olahraga, biasanya di bagian perut samping biasa akan mengalami sedikit tarik atau sakit lah, terasa sakit ya. Itu biasanya karena kurang melakukan aktivitas olahraga lah. Abdominal crunch ini kalau dapat dilakukan secara teratur dan benar, dapat memperkuat otot perut kita. Yang kelima, step up on token. Manfaatnya, latihan ini dapat mempengaruhi tubuh bagian belakang. Jadi bagian belakang ini, dan memperkuat otot pinggul. Gerakannya ini kita hanya membutuhkan sebuah kursi atau meja yang berukuran tingginya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm. Jadi gerakannya nanti satu kaki naik, terus dia posisi di atas kursi ataupun di atas meja, kembali lagi ke posisi awal berdiri di bawah lurus. Jadi manfaatnya untuk bagian belakang sini, bagian tubuh bagian belakang, dan memperkuat otot-otot pinggul kita. Itu gerakan yang kelima. Ya, gerakan yang keenam ada squat. Ya, tentu saja kita jelasin dengan latihan squat. Ya, latihan squat ini manfaatnya untuk melatih yang baik, untuk melatih tubuh bagian bawah maupun dan inti otot. Jadi untuk melatih tubuh bagian bawah dan otot. Jika Anda melakukan latihan ini secara teratur, secara benar, maka Anda dapat mengencangkan otot-otot bagian paha dan bokong serta meningkatkan sirkulasi pencernaan. Ini gerakannya sangat simpel, dari posisi berdiri tegak, terus jongkok, kaki ditekuk hingga 90 derajat, tangannya diluruskan ke depan, diulangi naik, turun, kembali jongkok. Nanti manfaatnya sangat besar sekali. Gerakannya simpel, tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma membutuhkan teratur dan gerakannya benar. Jadi ini akan sangat baik untuk mengencangkan otot paha dan otot bokong. Dan satu lagi, untuk meningkatkan sirkulasi pencernaan kita. Itu gerakan yang keenam. Gerakan yang ketujuh, tricep deep on kite. Manfaatnya ini sangat baik untuk memperkuat tubuh bagian atas, jadi tubuh bagian atas, dan memberikan otot tricep. Jadi ini manfaat yang paling utama untuk otot tubuh bagian atas. Alat-alatnya juga sama, bisa menggunakan sebuah kursi ataupun meja yang tingginya 40 sampai 50 cm. Bedanya yang tadi sama gerakan 6, yang gerakan 7 ini nanti kita membelakangi meja atau kursinya. Jadi seperti orang push up tapi posisinya membelakangi. Kalau posisi push up kita akan menghadap alat yang kita gunakan. Ya, kalau ini kita membelakangi kursi ataupun meja. Manfaatnya untuk tubuh bagian atas dan memberikan otot tricep. Itu gerakan yang ketujuh. Yang kedelapan itu gerakan plank. Ya, tidak asing lagi kan, untuk gerakan plank ini juga membantu Anda untuk membangun kekuatan pada inti, yaitu bagian atas dan bagian bawah tubuh. Selain itu juga plank dapat membantu meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan dengan meregangkan otot
dan juga memperbaiki postur tubuh. Jadi kalau bisa dilakukan teratur, rutin, dan gerakannya itu benar, dapat mempengaruhi tubuh kita sangat banyak, sangat baik, bisa membuat kelenturan, fleksibilitas, dan bisa untuk meningkatkan atau memperbaiki postur tubuh kita. Yang penting kita bisa melakukannya secara rutin dan teratur, itu yang paling utama. Bisa dilakukan selama 30 detik, 1 menit ataupun lebih. Yaitu gerakan plank, itu yang gerakan nomor 8. Yang ke-9, high knees running in place. Latihan kardio akan membuat jantung lebih cepat memompa darah jika dilakukan secara teratur dan meningkatkan fleksibilitas kekuatan tungkai bawah. Jadi ini untuk membuat jantung lebih cepat memompa darah atau mengirim darah ke seluruh tubuh kita. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan fleksibilitas, gerakannya ringan seperti lari di tempat, cuma posisi lututnya nanti diangkat setinggi mungkin secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Jadi bergantian naik turun kaki kiri, kaki kanan setinggi mungkin. Itu yang dapat dilakukan. Secara singkat pun juga ada masalah, 30 detik itu. Yang penting kita bisa teratur dan gerakannya benar. Yang ke-10, lung. Manfaat dari gerakan lung itu merupakan latihan tubuh yang dapat meningkatkan jaringan otot, membentuk tubuh bagian bawah, memberikan fleksibilitas pada pinggul, dan membantu memperkuat inti tubuh. Ini gerakannya tetap seperti berdiri tegak. Nanti gerakannya salah satu kaki maju ke depan, ditekuk kurang lebih yang posisi kaki di depan itu 90 derajat. Kedua tangan memegangi pinggul. Jadi saling bergantian kaki kiri, kaki kanan yang melangkah ke depan. Itu gerakan lung. Jadi manfaatnya untuk meningkatkan jaringan otot, membentuk tubuh, postur tubuh atau yang bagian bawah, dan memberikan fleksibilitas atau kelenturan pada pinggul. Yang ke-11, push up and rotation. Jadi push up yang diselingi dengan rotasi. Manfaatnya sama dengan push up pada umumnya, namun akan diberikan tambahan rotasi. Jadi memberikan latihan yang lebih besar terhadap bagian dada, bagian bahu, lengan, dan otot inti tubuh. Jadi gerakannya seperti sama push up, cuma ditambahi rotasi pas posisi ke atas, ditambahi putaran bisa ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Itu gerakan yang ke-11, push up dan rotation. Yang ke-12, side plank. Side plank itu yang gerakan terakhir, dapat meningkatkan stabilitas tulang belakang serta tubuh bagian atas. Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan seluruh tubuh. Gerakannya nanti kalau plank kan kita kedua tangan, tumpuannya kedua tangan. Kalau side plank hanya satu tangan, berarti menyamping. Satu tangan bisa tangan kanan ataupun tangan kiri. Bisa juga diselingi 30 detik yang pertama tangan kiri, ataupun yang kedua bisa menggunakan tangan kanan yang 30 detik yang kedua. Itu tadi 12 gerakan yang dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya kita nanti akan mempraktekkan gerakan 12 tadi, dari yang nomor 1 sampai yang nomor 12, dari jumping jack sampai yang ke-12 ada side plank. Nanti kita akan mempraktekkan bersama-sama karena tidak ada tatap muka di kondisi pandemi saat ini. Saya mempraktekannya di ruangan madrasah, kalian tetap bisa mempraktekannya di rumah. Bisa mengajak teman atau keluarga kalian secara bersama-sama. Yang penting tidak berkerumun terlalu banyak, tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Kita lakukan gerakan
berikutnya, yaitu melakukan gerakan 1 dan 2. Ya, kita ikuti. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, ini yang pertama, yang kita lanjut aja dari tadi ya. Tadi kan sudah menyampaikan 12 gerakan, dari yang pertama dari jumping jack sampai yang gerakan ke-12 yaitu side plank. Ya, nanti sekarang kita mempraktekkan gerakan ke-12 gerakan tadi. Ya, yang pertama dari gerakan jumping jack. Ya, ini gerakannya sangat sederhana. Cuma kalian membutuhkan untuk awal-awal ini bisa dilakukan 30 detik. Nanti jadi gerakan dari yang pertama sampai yang gerakan yang terakhir atau yang gerakan ke-12 side plank, kalau di total kalau kalian lakukan masing-masing gerakan itu 30 detik dan dikasih jeda 10 detik, ya kurang lebih ada waktu 7 menit. Jadi selama misal untuk bisa dilakukan di pagi hari, siang hari ataupun sore hari untuk melakukan aktivitas ini. Ya, yang pertama ada jumping jack. Ya, gerakannya itu berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Nah, misal seperti nanti gerakannya seperti ini. Rapat dulu jadi 1. Ini yang jumping jack. Jadi kaki dibuka, tangannya juga digerakkan ke atas sambil tepuk tangan biar lebih bersemangat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan yang jumping jack. Nanti kalian lakukan selama 30 detik. Itu yang gerakan pertama. Lanjut lagi yang gerakan yang kedua, wall sit ya. Gerakannya ini sangat mudah dan sangat enak dilakukan. Gerakannya cuma nanti berdiri tegak, kurang lebih dari tembok ataupun tiang yang akan kita gunakan nanti, dari tembok ke kaki jaraknya kurang lebih sekitar 50 cm. Berdiri tegak, terus posisinya seperti orang duduk. Seperti orang duduk. Ya, ini punggungnya nempel di dinding. Kakinya ditekuk kurang lebih ya sekitar 90 derajat, kedua tangan di depan. Dilakukan selama 30 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerakan wall sit atau gerakan yang kedua. Bisa dilakukan selama 30 detik dan dikasih jeda 10 detik. Ya, gerakan yang ketiga tadi ada push up. Ya, push up ya. Gerakannya seperti ini. Tangannya kedua tangan dibuka selebar bahu kalian masing-masing. Bisa juga rapat, bisa buka lebar ataupun yang selebar bahu. Kakinya boleh rapat, boleh sedikit dibuka. Ini gerakan push up. 2. Bisa santai, bisa juga cepat. Itu yang gerakan ketiga atau push up. Lanjut lagi gerakan yang keempat, abdominal crunch. Ini sambil tiduran ya, kakinya ini kedua kaki ditekuk ya kurang lebih 90 derajat. Nah, posisinya sampai bawah, tangannya di atas seperti ini. Hampir sama seperti gerakan push up, bedanya kalau push up kan sampai terkena paha. Kalau ini cuma setengah, kurang lebih ya seperti ini. Jadi punggung ini jaraknya cuma 10 cm dari lantai, kurang lebih 10 cm. Dilakukan selama 30 detik. 1. Nah, ini gerakan Pak. Jadi lurus, tangannya tetap lurus. Ya, ini gerakan yang keempat. Jadi abdominal crunch. Lanjut lagi gerakan yang kelima, step up on kail. Jadi bisa menggunakan meja yang tingginya kurang lebih 40 cm ataupun yang kursi yang tingginya 40 sampai 50 cm. Gerakannya sangat simpel. Nanti bisa satu kaki dulu yang naik ke meja ataupun kursi. Gerakannya seperti ini. 1, kembali. Ya, 2,
Jadi saling bergantian, tidak langsung dua kaki, tidak, tapi satu kaki terlebih dahulu nih. Satu, turun lagi. Ini gerakan yang kelima, itu yang step up on top chair. Jadi bisa menggunakan meja ataupun kursi. Gerakan yang keenam, squat. Squat ini awalannya seperti biasanya, seperti yang lain-lain, tetap berdiri tegak. Ya, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahunya masing-masing. Ya, ini gerakannya seperti ini. Tangannya lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan kita saat melakukan squat. Gerakannya seperti ini. Cuma naik turun. Ya, dilakukan selama 30 detik. Jadi gerakannya cuma berdiri tegak, jongkok, dan posisi tangannya ditaruh ke depan untuk menjaga keseimbangan. 1, 2, 3, 4. Ya, ini gerakan yang keenam, squat. Berikutnya gerakan yang ketujuh, tricep dip and drip, tricep dip on chair. Ya, gerakannya seperti tadi, bisa menggunakan kursi ataupun meja. Bedanya kalau push up kita menghadapi seperti ini. Ya, kalau yang gerakan ketujuh ini kita membelakangi. Ya, membelakangi, kakinya kedua kaki lurus. Ya, terus gerakannya turun. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini yang gerakan ke-7, tricep dip on chair. Ya, lanjut lagi gerakan yang ke-8, plank. Ya, ini seperti push up, cuma kita menggunakan dua sikut kita untuk sebagai tumpuan. Jadi seperti ini. Cuma mempertahankan posisi tubuhnya seperti ini. Dilakukan selama 30 detik. Ya, tangannya dibuka selebar bahunya masing-masing. Nah, ini gerakan yang ke-8 atau gerakan plank. Ya, itu yang ke-8. Berikutnya gerakan yang ke-9, high knees running in place. Jadi gerakannya berdiri tegak, dibuka selebar bahu. Gerakannya nanti bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan, dan posisi kedua tangan selalu diayunkan. Angkat. Ini gerakan yang ke-9. Bisa santai, bisa juga dengan cepat. Nah, ini gerakan yang ke-9. Lanjut lagi gerakan yang ke-10, lunge. Berdiri tegak, posisi kedua tangannya di pinggang. Ini gerakannya. 1, kembali, 2, kembali lagi, 3, 4, 5. Ya, ini dilakukan selama 30 detik. Itu yang gerakan yang ke-10 atau ulang. Selanjutnya gerakan yang ke-11, push up and rotation. Jadi ada push up ditambah juga dengan rotasi. Gerakannya seperti ini. Push up, turun, naik. Ya, gerakan ke atas. Balik lagi, push up. Dan selalu jaga keseimbangan, jangan sampai kita melakukan push up dan rotasi, turun, naik, pas ini jatuh ke belakang. Wah, itu yang paling bahaya, kasihan ya otot ataupun tulang yang di bawah atau tulang ekor kita ya. Jadi tetap perlahan. 1, atas, bisa kebalikannya. 1, seperti ini, turun lagi. Nah, ini gerakan yang ke-11. Ya, gerakan yang terakhir, side plank. Samping, kita angkat tangan kanan, tangan kiri lurus. Ini yang gerakan side plank atau gerakan yang ke-12. Posisinya lurus, tumpuannya tangan kanan, bisa juga kita ganti tangan kiri lurus, tangan yang di atas
kakinya kedua kaki juga lurus. Ya, ini bisa dilakukan bergantian masing-masing 30 detik, tangan kanan, tangan kiri. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupi, bisa dilakukan di rumah selama 30 detik setiap gerakannya dan dikasih jeda 10 detik. Kalau ditotal dari gerakan pertama sampai terakhir kurang lebih ya 7 menit. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Tetap di rumah, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan kita, keluarga kita dari kondisi pandemi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.